Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-23. Demikian, Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron, orang Het itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron. Maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian. Di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het.
Ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian orang mungkin tidak memikirkan kelak saat dipanggil Tuhan atau mengalami kematian mau dikuburkan di mana. Namun ada beberapa orang yang sudah memikirkannya, bahkan tidak hanya dikuburkan di mana, dengan cara apa, tetapi pakaian yang dikenakannya, perlengkapannya, dan sebagainya justru sudah dipikirkan. Kematian Sarah, istri Abraham, membuat Abraham justru sekaligus mempersiapkan makam untuk dirinya dan keluarga, yaitu di Gua Makpela di Hebron milik orang Het di tanah Kanaan. Kesedihan dan kedukaan yang dialami Abraham tidak membuatnya hanya sekedar menerima belas kasih dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, ia tidak mau diberi cuma-cuma tanah dan gua yang akan dijadikan makam istrinya dan dirinya kelak. Ia sungguh ingin itu menjadi miliknya yang sah. Karena itu ia membayarnya dengan 400 sikal perak. Demikianlah Abraham menguburkan istrinya di Gua Makpela yang telah dibelinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi, bahkan anggota keluarga kita menghadap Tuhan, pastilah membawa kesedihan, kedukaan yang mendalam. Namun biarlah di tengah rasa kesedihan dan kedukaan itu, kita tetap dimampukan untuk melakukan yang terbaik, sehingga kita dapat memberikan perawatan atau yang terbaik bagi saudara kita yang sudah meninggal. Misalnya mulai dari mempersiapkan segala sesuatunya, memandikan, mengurus segala yang diperlukan, bahkan sampai pada pemakaman dan penghiburan. Hal-hal itu tetap perlu dipikirkan dengan baik, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami tetap kuat, khususnya di masa-masa duka cita atau kesedihan, ketika kami harus kehilangan teman, sahabat, bahkan keluarga kami, karena Tuhan memanggil. Supaya di saat-saat itu pun kami tetap mampu melakukan yang terbaik di tengah kedukaan yang kami hadapi. Kami memohon anugerah-Mu dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.